Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah dan juga yang dalam ruangan ini. Shalom, apa kabar? Kita dalam suasana Natal sudah, tapi ya seperti mana kita ketahui, jangan bersedih dan juga jangan kecewa, karena segalanya pasti baik-baik saja. Oke, mungkin bagi yang baru lah, kalau macam saya sendiri ini adalah first time seumur hidup saya mungkin akan merayakan Christmas di perantauan di Labuan nih. Sebab setiap tahun kita biasa balik, tapi it's okay, tidak apa. Mungkin tahun depan lebih gemilang lagi, lebih ceria lagi bersama dengan keluarga kita, kan? Tapi tidak apa, kita ada keluarga kita di Bandar Labuan dan mari kita sama-sama siapkan hati kita, mari kita sama-sama buka hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita angkatkan pujian ini bersama. Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala
Haleluya. Haleluya. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil kesempatan ini Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sentiasa bermurah hati, yang sentiasa berbelas kasihan kepada umat-Mu dan kami yang ada di sini pada saat ini Tuhan. Sangat berterima kasih karena pimpinan, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami selama ini. Bapa di surga, kami tahu dan kami sangat yakin kalau Tuhan itu senantiasa memperhati, senantiasa memperduli dan senantiasa memelihara hidup kami. Sehingga kami tidak mengalami sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Dan kami senantiasa terhindar dan terselamat daripada hal-hal yang tidak baik. Sekalipun kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat seringkali mencari ruang, kesempatan untuk mendatangkan musibah, untuk mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhanlah yang telah memelihara dan menjaga serta melindungi kami dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Karena kemurahan Tuhanlah yang membawa kami ke tempat ini. Memberikan kami kesehatan yang baik. Sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama. Baik yang ada di ruangan ini Tuhan. Begitu juga bagi anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Dan sekalipun ramai yang mungkin jemaat Tuhan yang tidak sempat untuk mengikuti ibadah secara live pada hari ini. Tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan akan terus menyertai dan memberkati mereka. Bapa di surga, kami mengakui dan kami menyadari Bapa, kalau di dalam kehidupan kami 1 minggu yang lalu, mungkin kami telah melakukan banyak perkara ataupun hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami pernah melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan kami mungkin banyak melakukan pelanggaran ke atas perintah Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak begitu mudah untuk kami menjauhkan diri ataupun meninggalkan perkara-perkara yang merupakan sesuatu kekejian di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa kami sadar Bapa, bahkan yang kami sadar pun, kami seringkali melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mohon supaya Tuhan mengampuni kami. Kami mengaku segala kesalahan dan kelemahan bahkan kekurangan pada diri kami. Dan kami percaya Tuhan kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa memberikan pengampunan dan menguduskan dan menyucikan seluruh hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini Tuhan, mengucap syukur karena penyertaan Tuhan untuk setiap yang mengalami musibah, mengalami perkara-perkara yang menyedihkan di dalam keluarga. Ada di antara jemaat Tuhan yang kehilangan keluarga yang disayangi. Ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Ada juga yang mengalami masalah tekanan di dalam kehidupan mereka karena keadaan dunia yang sedang mengalami akibat kesan daripada pandemik COVID-19 yang sedang berlaku ketika ini. Kami bersyukur karena sekalipun banyak yang mengalami keadaan seperti itu, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa mengasihi kami, peduli kami, dan Tuhanlah yang senantiasa memberikan jawaban. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, semangat bagi anak-anak Tuhan, sekalipun mengalami cabaran di dalam segi ekonomi, tetapi Tuhan, Engkau senantiasa mencukupi, Engkau senantiasa memberikan apa yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa setia di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan.
sekalipun anak-anak, sekalipun jemaat, sekalipun kami sebagai jemaat Tuhan, seringkali tidak setia kepadamu, tetapi Tuhan tetap setia di dalam memberikan kasih, memberikan kepedulian kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Bapa di surga, haleluya. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus, pertama-tama kepada semua para pemimpin di gereja SAB Bandar secara khusus ya Tuhan. Di kalangan para pemimpin yang ada di sini mempunyai latar belakang yang berbeza, kerjaya yang berbeza, dan juga memiliki pergumulan yang berbeza. Namun kami percaya Tuhan, satu yang kami tahu dan kami yakin bahwa apapun perbezaan di antara kami ya Tuhan, Tuhanlah yang akan membuat kami sentiasa bersatu. Tuhanlah yang membuat kami sentiasa sehati dan sejiwa, terutama sekali di dalam hal untuk melaksanakan pelayanan kami bersama-sama untuk membangun gereja Tuhan, membangun jemaat Tuhan untuk gereja SAB Bandar Labuan. Bapa di sorga, apapun yang kami hadapi, yang menjadi satu halangan ataupun cabaran, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami hati yang rendah, saling mengasihi, saling memperhati dan peduli antara satu sama lain. Sehingga apapun perkara masalah atau cabaran yang timbul, kami dapat atasi semua itu karena kami sentiasa bersatu di dalam Engkau. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk setiap jemaat Tuhan. Setiap jemaat SAB Bandar secara khusus ya Bapa. Bagi mereka khususnya yang sangat mengalami kesan akibat daripada keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ketika ini. Kami berdoa, kalau ada di antara jemaat kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau hiburkan, Tuhan Engkau berikan semangat dorongan, berikan mereka hati yang tabah dan sabar ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara untuk yang terbaik untuk dapat menolong mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan sukacita yang Tuhan berikan letakkan dalam hati mereka. Kalau ada di antara jemaat kami yang sakit ataupun yang menderita dengan keadaan yang di luar daripada kemampuan mereka ya Tuhan, kami berdoa supaya dimanapun mereka ya Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menghiburkan mereka, menguatkan mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkaulah jawaban yang pasti, yang memberikan, memenuhi setiap keperluan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki berlaku di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin direhatkan buat sementara daripada pekerjaan mereka ataupun kesan-kesan lain yang berlaku di kalangan jemaat kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya dimanapun dan siapapun mereka, Tuhan menjangkau mereka, Tuhan datang, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka supaya memberikan kekuatan, penghiburan, dan memberikan mereka damai sejahtera daripada Allah sendiri yang akan terus memberikan mereka semangat untuk berjuang di dalam kehidupan yang mencabar ini. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi, Allah yang sangat setia. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap keperluan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, SAB Bandar Labuan ya Tuhan, akan terpenuhi oleh kasih setia-Mu. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, khususnya bagi persekolahan anak-anak yang dalam keadaan yang terhalang untuk hadir ke dalam persekolahan secara seperti biasa ya Tuhan. Ketika ini merupakan musim untuk ada beberapa pelajar yang menduduki peperiksaan secara online. Kami berdoa ya Tuhan, setiap pelajar
yang sedang menduduki peperiksaan ketika ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, Tuhan yang menyertai mereka, berikan mereka hati pikiran yang bijak, pintar dalam memahami dan juga menjawab setiap soalan yang mereka hadapi, yang mereka temukan di dalam soalan peperiksaan mereka pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa di surga. Begitu juga bagi anak-anak yang masih kecil ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang memelihara, menjaga mereka setiap masa. Sekalipun mungkin ibu bapa akan mungkin berlaku kelalaian ya Tuhan secara manusia. Tetapi biarlah Tuhan sendiri, malaikat Tuhan yang sentiasa memperhati dan sentiasa melindungi anak-anak kami ya Tuhan dari segala yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati semua kandungan-kandungan yang ada di dalam setiap ibu-ibu yang sedang mengandung ketika ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik, memelihara mereka, melindungi, dan biarlah bayi di dalam kandungan itu membesar dengan baik dan Tuhan yang memberkati sehingga mereka dapat mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga mengambil kesempatan untuk berdoa bagi negara kami Malaysia ya Tuhan, di mana dalam keadaan politik yang tidak menentu ketika ini banyak berlaku perselisihan, ketidaksepahaman, tidak sehaluan di kalangan para pemimpin-pemimpin, baik di kalangan pemimpin di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang. Kami berdoa supaya mereka semua diberikan hikmat, kebijaksanaan daripada Allah sendiri. Apapun denominasi kepercayaan ataupun sumber kepercayaan mereka, apapun agama mereka Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah satu yang dapat mengawal dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Hati dan pikiran mereka senantiasa di dalam kawalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga supaya ekonomi di negara Malaysia ini terus diberkati Tuhan. Walaupun sangat mencabar dan mungkin menghadapi kesukaran untuk dapat memulihkan ekonomi di negara Malaysia, tetapi kami percaya kalau Tuhan menyertai, Tuhan mengizinkan dan Tuhan memberkati, maka sesuatu yang mustahil itu akan menjadi suatu yang dapat dilihat sebagai suatu kenyataan, suatu perkara yang dapat dilaksanakan dan dapat direalisasikan karena penyertaan dan campur tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga pada hari ini ya Tuhan, khususnya bagi keadaan dunia yang sangat terkesan dengan keadaan ketika ini, di mana di serata dunia ini berlaku keadaan yang tidak mampu untuk dikawal oleh manusia. Tapi kami percaya Tuhan, bagaimanapun keadaan ini, bagaimanapun kesan daripada keadaan ini ya Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhanlah yang berkuasa di dalam seluruh muka bumi ini, dan Tuhanlah yang akan memberkati, Tuhanlah yang akan berikan hikmat dan kebijaksanaan petunjuk bagi anak-anak Tuhan, khususnya bagi mereka yang mempunyai bidang kuasa, bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam hal untuk membantu bekerja sama untuk mengatasi setiap cabaran-cabaran yang sedang berlaku. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, khususnya bagi setiap orang yang mungkin mereka tidak mampu untuk melepaskan diri daripada gangguan daripada kuasa-kuasa jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi yang mengalami gangguan daripada kuasa-kuasa kegelapan, yang menyebabkan banyak orang yang tidak mampu bertahan, tidak dapat mempertahankan kehidupan mereka, tidak dapat meneruskan berpikiran untuk tidak dapat meneruskan kehidupan mereka, berputus asa, hilang harapan, sehingga mereka ada di antara mereka
yang sanggup dan mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupan mereka, bunuh diri. Bapak dan Saudara, kami berdoa, siapapun pribadi itu dan dimanapun mereka ya Bapak, kami mohon ya Bapak supaya Tuhanlah yang menjangkau mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberikan mereka, memulihkan mereka dengan kekuatan, dengan penghiburan, dengan semangat yang baru ya Bapak, sehingga mereka dapat melihat jalan keluar daripada keadaan hidup mereka yang sedang di dalam gangguan kuasa-kuasa jahat. Tuhan melepaskan mereka, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk melepaskan diri daripada kuasa-kuasa jahat itu. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk kelanjutan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah secara live streaming pada hari ini, Tuhan, sekalipun kami hanya mendengar, khususnya bagi firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh hamba-Mu sebentar nanti, sekalipun kami hanya mendengar mungkin melalui telepon, mungkin melalui peralatan-peralatan yang lain, tetapi biarlah kuasa-Mu ya Tuhan yang menyertai seluruh ibadah ini berlangsung dalam penyertaan dan urapan kuasa Roh Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan sekalipun berada di rumah akan mengalami benar-benar berkat Tuhan, kuasa Tuhan, dan urapan Tuhan, bahkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan, dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati, menyertai kami semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau urapi, Engkau berkati ya Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan dan melaksanakan pelayanan ini dengan hati yang tertuju hanya kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, amin. Amin, amin. Oke, sebelum kita mau teruskan pujian kita, pihak SAI Bandar Labuan, Gereja SAI Bandar Labuan suka untuk mengingatkan kita supaya kita patuhi SOP dan juga amalkan norma baharu. Yang pertama di sini elakkan 3S. 3S maksudnya di sini yang pertama adalah tempat yang sesak, dan yang kedua tempat yang sempit dan tertutup, dan yang ketiga sembang dekat dengan rekan-rekan kita lah, tidak kira kawan kerja kah ataupun kawan-kawan biasa kita kan. So elakkan terlalu dekatlah bila kita bercerita dengan mereka, dan amalkan 3W juga, 3W. Yang pertama wash atau cuci, kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua ataupun pakai pelitup muka dimanapun kamu pergi. Pakai pelitup muka, Dan 3, amaran, Jangan bersalaman atau bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, lakukan disinfeksi, duduk rumah ataupun stay at home, dan dapatkan rawatan jika bergejala, Jangan main-main dengan COVID, alright? Amalkan SOP. Mari kita teruskan pujian kita. Kita dalam macam yang saya katakan tadi, kita dalam suasana Natal. Mari kita angkat pujian ini bersama. Karena dunia gemar, Tuhan Yesus kita sudah lahir. Amin. Mari kita rayakan bersama.
and pledge. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Wonders of His love. Wonders of His love. Wonders of His love. Joy overflow. Oh, my soul overflow. Joy overflow. Oh, my soul overflow. Joy overflow. Oh, my soul overflow. Joy overflow. Oh, my soul Meskipun saat ini Natal kita mungkin suasananya berbeza, tetapi ada satu hal yang tetap ada, tetap sama, yaitu kasih Tuhan, kasih Allah kita. Dan itulah arti Natal sebenar, dan itulah Natal yang terindah bagi kita semua. Mari kita semua angkatkan pujian ini. seperti palungan layak
lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah Tritunggal yang telah berkenan untuk mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sanggup dan rela untuk masuk ke dalam dunia ini melalui rahim seorang perempuan yang sederhana dengan tujuan dan maksud supaya nyatalah kasih Allah kepada seluruh bumi, kepada manusia yang berdosa. Oleh kehadiran Yesus di dalam dunia lebih daripada 2000 tahun yang lalu, menyatakan bahwa betapa Allah mengasihi seluruh umat manusia yang dinyatakan melalui kesanggupan untuk memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami selalu mengingati akan betapa luar biasanya kasih Allah kepada dunia ini, kepada seluruh umat manusia, kepada kami yang telah Engkau jadikan sebagai umat-Mu, yang Engkau tebus melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan pada waktu ini kembali kami mengenang akan kehadiran Yesus Kristus dalam dunia ini melalui rahim seorang wanita. Dan pada kesempatan ini sekali lagi kami mau belajar daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, yang oleh firman-Mu akan membuatkan kami sungguh-sungguh mengerti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang terkadang tidak mampu untuk dicapai oleh pikiran manusia. Bahkan yang tidak dapat dicapai oleh pikiran manusia. Allah yang tidak masuk akal, bahkan yang melampaui akal. Oleh sebab itu kami mau mengambil kesempatan pada pagi hari ini untuk belajar dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, supaya dari kebenaran firman-Mu yang kami dengar akan membuatkan kami semakin mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Baik, terima kasih kepada tim yang sudah mengatur
supaya dengan segala sesuatu yang diatur, khususnya untuk tim ibadah raya, memungkinkan setiap kita yang ada pada pagi hari ini dapat beribadah. Dan kesempatan ini saya mengucapkan shalom kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memungkinkan di mana kita sekali lagi boleh beribadah sekalipun hanya melalui atas talian, tapi itu tidak akan menghalang bagi kita untuk mau beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar di kaki Tuhan. Nah, kembali kita mau belajar dari subtema, dari tema yang ada pada minggu-minggu yang sebelum ini, yaitu benarkah Yesus adalah Tuhan. Dan tidak secara kebetulan, pada minggu yang pertama di bulan Desember ini, subtema mengenai dengan tema ini ialah apakah Allah beranak. Itu mengingatkan kepada kita tentang Yesus yang merupakan anak Allah sekaligus Allah pernah lahir dalam dunia ini. Nah, pertanyaan yang saya ingin lemparkan kepada kita ialah, apakah Allah beranak? Apakah Allah beranak? Tentu saja pertanyaan ini sangat tidak masuk akal, sebab seperti mana yang saya pernah sampaikan, apa saja yang dipertanyakan mengenai Allah, apalagi pertanyaan yang seumpama ini, apakah Allah beranak? Tentu saja ini sangat tidak masuk akal. Namun pertanyaan ini membawa kita untuk mengerti tentang Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti mana yang selalu kita tahu, yang biasa kita dengar, bahwa doktrin Tritunggal selalu menjadi bahan serangan atau selalu menjadi persoalan dari banyak pihak, dari banyak kelompok. Karena doktrin yang dianggap tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Bahkan ada juga yang mengatakan tentu bahwa istilah Tritunggal atau Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membaca beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan seolah-olah terdapat lebih daripada satu Allah, yang mana dalam istilah yang lain yaitu politisme. Nah, itu sebabnya kalau ada ayat-ayat di dalam Alkitab seperti ini, maka dia menjadi satu peluang, kesempatan, dan alat untuk menyerang bagi iman orang Kristen. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, kita akan membaca beberapa ayat yang memaparkan dan melaporkan seolah-olah ada lebih dari satu Allah. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, perkataan kita di sini merujuk atau menjelaskan bahwa ada pemahaman mengenai dengan kepribadian atau oknum Allah itu lebih daripada satu, sebab dia menggunakan kata ganti diri kita. Dalam Kejadian pasal yang ke-7 juga dicatatkan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Konteks ayat ini adalah mengenai dengan pembinaan kota Babel oleh orang-orang zamannya Adam. Nah, lalu pada waktu Allah melihat bahwa ada sesuatu yang tidak kena,
maka mereka seperti mana kata ganti diri yang digunakan ialah kita. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Ayat yang berikutnya dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dia dituliskan seperti itu. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Menurut terjemahan baru dalam bahasa Indonesia dicatatkan seperti ini. Namun dalam beberapa terjemahan yang lain seperti dalam King James Version, Revised Standard Version, NIV dan NSB, New American Standard Bible, dikatakan, whom shall I send and who will go for us? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Berarti berdasarkan ayat ini berarti ada lebih daripada satu Allah. Nah, ini semakin membingungkan kepada kita. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Ada begitu banyak ayat yang akan kita baca yang menunjukkan seolah-olah orang Kristen itu memiliki Allah lebih daripada satu. Ayat yang seterusnya, dalam ayat yang seterusnya, mari kita membaca lagi dan untuk berikutnya ini saya mau mengajak kita untuk beberapa pemakaian istilah dan sebutan berulang-ulang yang memberikan makna bahwa ada 3 pribadi Allah. Dalam Matius 1 ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maafkan saya, ada di situ dalam tulisan itu bukan anak-anak ya. Seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, Immanuel ini merupakan satu istilah daripada bahasa Ibrani. Dan perlu kita ingat kalau bahasa Ibrani apabila ada im di situ, itu bermakna plural atau jamak, lebih daripada satu bilangannya. Dan biasanya istilah yang selalu disebut ini yang sinonim di kalangan orang-orang Kristen, Immanuel, ini sebenarnya biasa dipahami yang merujuk kepada pribadi Yesus. Namun sebenarnya apabila kita mencermati dari bahasa Ibrani, karena dia menggunakan perkataan im pada awalnya, maka sebenarnya itu berbicara tentang ada 3 pribadi di situ, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mazmur 110 ayat yang pertama dalam terjemahan NSB, the Lord says to my Lord, Tuhan berkata kepada Tuhanku. Nah, kalau demikian ada lebih dari satu Tuhan. Kejadian 19 ayat yang ke-24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, sepertinya ada Tuhan di langit dan ada Tuhan di bumi. Sebab dia katakan seperti ini, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ada satu Tuhan di atas, ada satu Tuhan di bawah. Berarti ada 2 Tuhan. Kalau demikianlah ayat ini. Dalam Bilangan pasal 6 ayat yang ke-25 sampai pada ayat yang ke-26, kita memperhatikan baik-baik. Diulang sebanyak 3 kali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Sebanyak 3 kali dituliskan, dan kalau dalam bentuk sebutan itu dilafaz sebanyak 3 kali perkataan Tuhan itu. Dan itu sebenarnya merujuk kepada kepribadian Allah, dan kepribadian Allah ini sebenarnya mewakili Allah Tritunggal. Dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga, dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penulisan yang berulang kali ini sebenarnya mempunyai maksud tersendiri, bukan tanpa maksud. Ditulis sebanyak 3 kali, itu berbicara tentang pribadi yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca dalam Alkitab, terutamanya dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, perkataan kudus, kudus, kuduslah Tuhan ini sebenarnya mewakili untuk ketiga pribadi, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, inilah yang memberikan satu kebingungan kepada orang lain yang tidak memahami akan doktrin Tritunggal. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang merasa bingung dengan sama seperti yang difikirkan oleh orang lain. Orang Kristen mempunyai 3 Tuhan. Namun ada yang mempertahankan 1 Tuhan hanya saja. Tidak mampu untuk menjelaskan secara jelas. Oleh karena soal ketidaktahuan, tapi itu lebih baik memandangkan ada pendirian yang teguh, sekalipun tidak mampu untuk menjelaskan, tapi tetap bertahan pada pendirian untuk mempertahankan bahwa kami punya 1 Tuhan, sekalipun kami selalu menyebut Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu lebih baik daripada langsung terpengaruh dari orang lain yang berusaha untuk mau mempengaruhi. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebanyak beberapa ayat yang sudah kita membacanya sebentar tadi, itu membuatkan kita bertanya-tanya, apakah benar orang Kristen memiliki hanya 1 Tuhan atau memiliki 3 Tuhan? Namun ingin ditegaskan bahwa ayat-ayat Alkitab yang dibaca sebentar tadi tidak semestinya menjelaskan tentang adanya Allah politeisme. Oleh sebab itu perlu ditegaskan beberapa hal yang sangat penting untuk kita pegang sebagai orang percaya. Yang pertama, Allah tidak beranak dan diperanakkan. Sangat tidak mungkin Allah itu beranak dan memperanakkan. Sebab dengan perkataan Allah beranak dan memperanakkan itu dalam bentuk pemikiran manusia yang mensejajarkan pemikiran Alkitab itu dengan pemikiran manusia. Sedangkan pemikiran Alkitab, yakni apa yang menjadi wakil kepada Allah, tertulis dalam Alkitab, itu tidak mampu untuk dirungkai, tidak mampu untuk disingkapkan oleh pemikiran manusia, sehingga manusia selalu berusaha untuk mensejajarkan pemikiran mereka dengan Alkitab. Mensejajarkan pemikiran Alkitab dengan pemikiran manusia. Yang kedua, Allah mengenakan kata ganti diri sebagai anak bukan karena pernah beranak dan diperanakkan. Yang ketiga, kelahiran Yesus tidak disebabkan oleh hubungan secara fisik, melainkan inkarnasi Allah. Dalam istilah lainnya yaitu teofani. Ini yang sangat penting untuk kita pahami. Kenapa kelahiran Yesus bukan disebabkan oleh hubungan secara fisikal? Nanti kita akan
menelusurinya atau mengikutinya dalam pembahasan yang berikutnya. Kelahiran Yesus tidak harus disamakan dengan manusia yang lainnya. Sebab kelahiran Yesus itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Dan proses kelahirannya pun bukan disebabkan oleh hubungan fisikal antara manusia dengan manusia. Bahkan tidak ada yang terlibat dalam hubungan, melainkan itu berlaku atas kekuasaannya Tuhan. Kelahiran Yesus berbeda dengan kelahiran manusia lainnya, membuktikan bahwa dia adalah anak Allah sekaligus Allah. Kalau kelahiran manusia biasanya itu lahir disebabkan ada hubungan secara fisikal antara manusia dengan manusia, tepatnya adalah antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga dengan adanya persetubuhan yang berlaku antara manusia, maka akan lahir anak di dalam hubungan tersebut. Namun Yesus tidak lahir karena hubungan manusia. Jadi itu sangat berbeza. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan bahwa keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Maksudnya ialah apa yang menyebabkan Yesus lahir itu adalah dari kuasa Allah, oleh kehendak Allah, bukan oleh hubungan dari manusia. Yang berikutnya, kelahiran Yesus dalam wujud manusia menjelaskan tentang kehadiran Allah supaya manusia tidak mati oleh kehadiran Allah yang Maha Kudus. Nanti kita akan sampai pada ayat-ayat tersebut nanti. Tetapi sangat perlu ditegaskan bahwa kelahiran Yesus dalam wujud manusia sebenarnya itu mencerminkan tentang keprihatinan yang begitu mendalam dari Allah. Sebab kalau Allah hadir secara fisik di antara manusia, seperti yang Allah katakan kepada Musa, bahwa tidak ada satu orang pun yang pernah melihat dia. Sebab kalau melihat muka dengan muka pasti akan mati. Sebab perbezaan antara Allah dengan manusia ialah dalam soal kekudusan. Oleh kekudusan itu saja membuatkan manusia boleh mati. Sebab kejahatan manusia itulah yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Nama Yesus merupakan sebutan untuk kemanusiaannya. Sementara dari sudut hakikatnya Yesus adalah Allah berdasarkan kelahirannya yang irasional, bahkan arasional. Saya mau ingin jelaskan mengenai dengan perkataan ini. Yesus itu merupakan nama sebutan waktu dia berada di dalam dunia. Dan kalau kita mencermati nama-nama yang ada di dunia timur, ada begitu banyak nama yang bernama Yesus. Dan kalau mereka dipanggil atau ada nama Yesus, bukan karena mereka Tuhan, tapi mereka adalah manusia berdasarkan dengan kebudayaan yang ada di situ. Nah, berhubungan dengan perkataan irasional bahkan arasional ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan irasional adalah tidak masuk akal, tidak diterima akal. Bahkan arasional itu berarti melampaui akal. Kelahiran Yesus itu tidak masuk akal dan melampaui akal. Karena mana mungkin dia boleh lahir tanpa ada hubungan secara fisik. Tetapi oleh karena Allah yang bekerja melalui kuasanya, maka dia lahir. Itu sebabnya dia disebut sebagai keturunan perempuan. Kelahiran Yesus melalui rahim manusia bukan berarti Allah beranak. Istilah anak Allah tidak harus difahami dalam bentuk personifikasi atau dalam bentuk lambang, melainkan dalam makna teologisnya. Sebagai contoh,
anak kunci, anak sungai, dan anak tangga. Anak kunci tidak beranak, anak sungai itu tidak beranak, anak tangga pun tidak beranak. Tetapi ia disebut sedemikian karena ada maksud tersendiri. Tetapi tidaklah sama demikian halnya dengan Yesus, sekalipun dia disebut sebagai anak Allah. Tetapi dia tidak ada lambang seperti yang dimaksudkan dari beberapa perkataan yang saya sebutkan sebentar tadi. Terlepas menyampaikan pengajaran atau doktrin Tritunggal ini tanpa makna teologisnya, maka itu sangat tidak berarti dan itu boleh memberikan pengaruh terhadap pendirian iman terhadap diri setiap orang yang beriman kepada Yesus, kepada Allah, kepada Roh Kudus. Oleh sebab itu secara teologis, kelahiran Yesus memberikan beberapa makna yang harus diteladani oleh manusia pada zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan masa kini. Ada beberapa makna teologisnya. Yang pertama, makna atau pengajaran dari Alkitab mengenai kelahiran Yesus adalah menggenapi janji Allah. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, dicatatkan seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, yaitu perempuan. Keturunannya, yaitu perempuan, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan perkataan dari Allah sendiri kepada perempuan dan kepada ular yang telah memperdayakan perempuan tersebut. Janji Allah yang digenapi itu berlaku di dalam diri Yesus, dan itu sebabnya Yesus berkata-kata sendiri dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ada penggenapan. Seandainya apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dinubuatkan oleh Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 tidak terjadi seperti yang dia nubuatkan, berarti Allah itu merupakan Allah yang tidak patut menjadi Allah, karena dia adalah Allah penipu. Tetapi oleh karena dia telah menggenapkan janjinya di dalam Yesus Kristus, maka dia layak untuk menjadi Allah. Yang kedua, makna yang kedua ialah kehadiran Allah yang menghidupkan. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-20, lagi firman-Nya, engkau tidak dapat memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini merupakan perkataan Allah, perbualan Allah antara Musa dengan Allah. Karena Allah ingin berhadap-hadapan dengan Musa, tetapi dia telah menetapkan satu ketentuan. Dia hanya memberikan Musa untuk memandang dari belakangnya sahaja, karena kalau Musa memandang wajahnya Allah, pasti Musa akan mati. Maka dia hanya memberikan belakangnya sahaja, bagian belakangnya Allah, untuk dipandang oleh Musa, yang menyatakan kehadiran Allah kepada bagi bangsa Israel, supaya dapat disaksikan, dapat disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Hanya saja sangat berbeza pada zaman Musa dan pada waktu zaman murid-murid Yesus. Mereka dapat memandang kepribadiannya Allah dalam bentuk penjelmaan atau dalam bentuk inkarnasi.
Allah hanya memberikan kesempatan kepada Musa untuk memandang dari belakang, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk memandang Allah di dalam pribadi anaknya Yesus Kristus. Nah, yang ketiga ialah janji penyertaan dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Matius pertama ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Allah telah menyerahkan anaknya dengan masuk dalam dunia ini menjadi manusia, sebenarnya itu menyatakan tentang janji penyertaan Allah. Apa yang Allah telah ungkapkan itu yang terjadi. Apa yang Allah telah janjikan itu yang digenapi. Apa yang Allah telah tetapkan itu juga terjadi seperti mana yang Dia telah katakan. Tidak ada sedikit pun yang berubah, tidak ada sedikit pun yang dikurangkan. Melainkan semuanya tepat seperti yang ditetapkan oleh Allah. Itu mengingatkan kepada kita bahwa kalau Allah berkata, kalau Dia berjanji untuk menyertai, Dia tetap menyertai. Kita tidak boleh meragui akan janji penyertaannya, sebab janji penyertaan itu tidak hanya tertakluk kepada tempat, waktu, dan keadaan, melainkan di dalam luar kawalan kita, di luar daripada kotak pemikiran kita. Sebab Dia bukanlah Allah yang dikawal oleh pemikiran kita. Dia bukanlah Allah yang tertakluk dengan kehendak pemikiran manusia. Selama Dia sudah mengungkapkannya dari awal, maka itulah yang akan dilakukan dari waktu ke waktu. Yang keempat, makna yang keempat ialah memberitakan kabar baik, yaitu anugerah Allah begitu besar. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan pasal 17 ayat ke-12, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baik yang dimaksudkan di sini ialah Allah memiliki kesanggupan yang luar biasa, di mana Dia memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya. Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan supaya ada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk semua orang. Setiap orang itu berbicara, tidak ada satu orang pun yang terkecuali daripada anugerah Allah itu. Selama mereka percaya, setiap orang itu sudah diberikan hak untuk menjadi anak Allah, diberikan hak untuk percaya. Dan bagi mereka yang percaya kepadanya, telah dijanjikan bahwa mereka tidak akan binasa. Mereka tidak akan binasa, dan ketidakbinasaan mereka itu bukan pada seketika saja, melainkan untuk satu waktu yang tidak dapat diukur dengan waktu. Karena disebutkan di sana ialah hidup yang kekal. Berarti kalau kekal itu tidak akan berakhir lagi. Karena yang membuatkan tidak berakhir adalah Allah yang telah menetapkan di dalam kekekalannya sendiri. Bagi setiap orang yang percaya menerima akan janji tersebut. Yang kelima, sebelum itu ada ayat-ayatnya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dari dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini merupakan janji penyertaan Allah.
janji penyertaan Allah. Dan yang berkata-kata dalam ayat yang sudah kita baca sebentar tadi ialah Yesus. Kepribadian Yesus di dalam kemanusiaannya yang bersama-sama dengan murid-muridnya, bahkan yang selalu bersama-sama dengan murid yang begitu ramai setiap kali dia berada di mana itu pasti akan diikuti, pasti akan dicari kalau mereka tidak melihat Yesus. Itu menyatakan bahwa Allah menyertai umatnya melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Yang berikutnya, yang kelima, menyatakan Allah yang tidak terbatas. Dan ini berbicara tentang Allah Tritunggal. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19 kita perhatikan baik-baik. Struktur ayat ini dicatatkan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau dalam terjemahan lain itu nanti kita akan sampai di situ. Dalam bahasa Inggrisnya itu begitu ketara sekali mengenai dengan ayat ini, sungguh-sungguh menyatakan tentang Allah Tritunggal. Yang berikutnya ialah Yesus Kristus melaksanakan misi Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam Matius 26 ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ini berkaitan dengan kepribadian Yesus yang datang dalam dunia ini sebagai anak Allah. Dia melaksanakan misi Allah Bapa dalam hal menyelamatkan umat manusia. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Betapa Yesus sungguh-sungguh berkomitmen untuk mau melaksanakan misi Bapaknya yang ada di surga. Selama dia berada dalam dunia ini, maka dia telah bertekad, dia telah berkomitmen untuk menyelesaikan misi Bapaknya yang di surga. Ini mengingatkan kepada kita bahwa seperti mana Yesus, dia hidup dalam dunia ini selama 3 tahun. Dia tahu kalau ada waktunya dia akan berakhir di bumi ini, maka dia ingin menyelesaikan misi, menyelamatkan manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus buat kita? Sebagai umat yang telah ditetapkannya, yang ditebus dari pekerjaan penebusan di dalam Kristus Yesus, apakah kita mau melakukan seperti yang telah ditetapkan kepada kita? Melakukan tugas-tugas pelayanan yang ada selama kita menjadi seseorang yang melayani Tuhan, yang beribadah kepadanya. Itu sebenarnya terkait dengan kita melakukan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita. Maka kalau kita diberikan tugas pelayanan selama kita masih ada kesempatan, maka kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan berkomitmen, tanpa ada sungutan, tanpa ada rungutan sedikit pun. Karena kita memahami kalau kita diberikan kepercayaan untuk selama kita hidup dalam dunia ini, ada misi yang harus kita lakukan, yaitu misi dari Allah Bapa, bukan misi kita.
Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan, sekali lagi, klik, kembali. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Inilah matlamat, inilah yang hendak dicapai oleh Yesus Kristus selama dia berada dalam dunia ini. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kita melihat sikap Yesus dalam hal melakukan. Sebagai utusan dari Bapa, dia tidak mengurangi, tidak mensia-siakan, melainkan dia melaksanakan. Itu sebabnya dia katakan pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang. Sebab ada waktunya nanti dia tidak akan berada di bumi ini lagi. Dan akan berakhirlah tugasnya. Maka kita dalam hal ini diperingatkan bahwa ada waktunya nanti. Sekalipun kita berharap untuk mau melakukannya, tapi kita tidak akan mampu melakukannya lagi. Karena kita tidak dapat melakukannya lagi. Seperti mana yang sedang kita alami sekarang ini. Di mana pada satu ketika kita benar-benar tidak mampu untuk beribadah di gereja lagi. Disebabkan oleh keadaan dunia yang menghalang kita. Namun kita bersyukur sebab kita masih ada alternatif lain, cara yang lain untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Tetapi percayalah pada satu saat nanti seperti yang diungkapkan oleh Yesaya, di mana Allah berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemukan. Sebab ada waktunya nanti tidak dapat ditemukan, maksudnya tidak ada kesempatan lagi untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, ini berbicara tentang Bapa itu sendiri. Di mana Yesus yang mengakuinya bahwa Bapa yang memberikan kuasa kepada segala yang hidup, dan Bapa juga yang akan berikan hidup kekal kepada semua yang telah dipercayakan kepada dirinya sebagai utusan. Bahkan dia adalah anak Allah. Selanjutnya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini dalam makna yang ketujuh. Ada makna yang ketujuh. Yesus menyatakan tentang kedaulatan dan kesatuan yang ada dalam Allah Tritunggal. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17, dia berkata, aku, yaitu dia sendiri, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Mari kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan kedaulatan di dalam Allah Tritunggal. Dr. Stephen Tong memberikan definisinya mengenai doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal termasuk doktrin monoteisme, yaitu satu Tuhan yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi, bukan satu. Pribadi pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan pribadi ketiga adalah Roh Kudus. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah, dan satu Allah bukan berarti satu pribadi. 3 pribadi itu mempunyai satu esensi atau sifat dasar. Dalam bahasa Inggrisnya itu substance atau substansi. Dalam bahasa Yunani ousia, yang berarti yang sama, yaitu Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun ketiganya mempunyai satu ousia, yaitu esensi Allah. Berarti apa yang dipikirkan, apa yang dianggap selama ini mengenai dengan orang Kristen menganut pahaman atau pengajaran 3 Allah, itu sebenarnya merupakan satu kekeliruan. Sebab melihat kepada kata ganti diri yang dipakai dalam Alkitab, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya Dr. Stephen Tong mengatakan tidak semestinya satu Allah itu, dia katakan 3 pribadi bukan berarti 3 Allah. Dan satu Allah bukan berarti satu pribadi. So, apabila tidak demikian, maka akan terjadi pengajaran-pengajaran yang lain. Dalam bahasa Yunani, sebutan yang dipakai yang terkait mengenai Allah Tritunggal adalah allos, yang bermaksud yang lain dari jenis yang sama. Dalam Yohanes 5 ayat 31, ayat 32, 37. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Ada yang lain, yaitu allos, yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Bapa yang mengutus itu adalah lain dari Yesus, tapi jenis yang sama, yaitu allos. Dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama dituliskan di sana, anak-anakku, hal-hal yang kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, dalam bahasa itu parakletos, pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam ayat ini, Yesus disebut sebagai parakletos, sebagai pengantara Bapa. Namun dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dituliskan, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong. Dalam tulisan Yunani itu parakletos yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kita perhatikan baik-baik. Ada 3 pribadi yang disebutkan di sini, yaitu Bapa, Yesus yang meminta. Yang meminta itu adalah pribadi kedua. Dia katakan, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu parakletos yang lain, allos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 yang dimaksudkan dengan parakletos bukan lagi merujuk kepada Yesus, melainkan Roh Kudus, yaitu allos yang lain. Kenapa yang berbicara dalam ayat ini adalah Yesus. Yesus minta kepada Bapa. Yang diminta oleh Yesus ini adalah Roh Kudus.
Roh Kudus akan dikirimkan sebagai penolong yang lain yang diminta oleh Yesus dari Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada umatnya, kepada muridnya, penolong yang lain, parakletos yang lain. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini. Ada dua istilah yang digunakan, ada satu istilah yang digunakan, tapi dengan pribadi yang berbeza. Yaitu parakletos yang pertama adalah Yesus, parakletos yang kedua adalah Roh Kudus. Itu adalah yang lain, jenis yang sama. Pribadi yang kedua dan pribadi yang ketiga yaitu Yesus dan Roh Kudus. Berdasarkan ayat-ayat perbandingan yang diberikan, Bapa berbeda dengan Yesus dan Yesus berbeda dengan Roh Kudus, namun dari jenis yang sama. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19 menurut terjemahan King James Version, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu Tritunggal, namun Esa berdasarkan ayat perintah dari ayat yang dibaca, di mana tidak menggunakan names tetapi name. Berarti itu merupakan Allah yang Esa tetapi memiliki 3 pribadi. Sekali lagi, tidak semestinya tiga pribadi itu adalah 3 Tuhan. Tidak semestinya satu Tuhan itu satu pribadi. Ini harus kita jelas. Saya meyakini kalau ini pun masih membingungkan kita. Tetapi tidak apa-apa. Selama kita mempunyai pendirian tentang iman kita, selagi itu tidak membuatkan kita masuk dalam penghukumannya Tuhan, karena kita menerima akan suatu pengajaran yang tidak masuk akal ini, saya meyakini bahwa kita tetap berada di dalam kekuasaannya Tuhan. Pada kesimpulannya, Allah itu ada 3 pribadi dalam satu hakikat, dan bukannya 3 Allah sebagaimana anggapan yang menyebar dan tertanam dalam pikiran. Nah, saya ingin mengimbas sedikit mengenai dengan ada anggapan bahwa kalau anak Allah itu, Yesus itu bukan anak Allah, karena Yesus itu bukan Allah karena disebut sebagai anak Allah, apalagi dia menjelma sebagai manusia. Saya boleh gambarkan seperti ini. Kalau manusia itu lahir sebagai manusia, dia disebut sebagai manusia. Kalau anak itu lahir dalam kandungan seorang ibu, daripada ibu yang manusia, dia pasti akan disebut sebagai manusia. Dia tidak akan disebut sebagai apa? Kalaupun dia disebut sebagai anak kepada si anu, tapi hakikatnya adalah dia adalah anak, dia adalah manusia. Sekalipun dia disebut sebagai manusia. Harus ada perbedaan yang boleh kita jadikan sebagai satu ukuran yang boleh membezakan pandangan orang lain dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Sebagai contoh, ada orang berkata seperti ini. Kalau seorang presiden itu yang punya anak, nanti kemudiannya anak itu tetap bukan presiden. Dia hanya anak presiden. Nah, perlu diingat, betullah seperti yang dipikirkan, kalau presiden dia punya anak itu bukan presiden. Itu hanya bercakap tentang jawatan. Itu bukan bercakap tentang hakikat. Kalau manusia dilahirkan sebagai manusia, seperti yang disangka oleh kebanyakan orang, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Allah.
Dia hanya anak Allah. Kalaupun dia hanya anak Allah. Tapi sebenarnya itu merupakan satu pemikiran yang keliru. Sebab mereka tidak dapat membedakan antara hakikat dan juga jawatan. Saya berharap supaya setiap kita yang mendengar dapat memahami hakikat dan juga hakikat dan kepribadian. Saya mau mengakhiri akan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sulitnya menerima doktrin ini karena sulit difahami. Sulitnya memahami doktrin ini karena kedaulatan Allah. Memang sangat sulit untuk memahami doktrin ini karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Sesulit bagaimanapun memahami dan menerima doktrin ini tidak seharusnya menjadi faktor untuk meninggalkan iman dari Yesus Kristus. Dasar untuk menerima doktrin ini adalah setelah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus dengan dituntun oleh kebenaran Alkitab menuju kepada kekekalannya Allah. Jadi inilah gambaran mengenai dengan apakah Allah beranak. Yang berbicara tentang kedudukan Yesus sebagai anak Allah. Dari satu sudut dia sebagai manusia, tapi dari satu sudut dia sebagai anak Allah, sekaligus dia adalah Allah. Kita berharap kepada pekerjaan Roh Tuhan supaya memampukan kita untuk hari demi hari memberikan pencerahan, memberikan penjelasan kepada kita mengenai dengan doktrin yang tidak mudah untuk dipahami oleh semua orang dan tidak mudah untuk dijelaskan oleh kebanyakan orang termasuk saya secara pribadi. Namun keyakinan saya dalam iman saya kepada Kristus Yesus bahwa apa yang saya terima, saya imani, apa yang saya imani, saya hidupi. Dan apa yang saya hidupi, saya mempersilakan supaya seluruh hidup saya dipimpin oleh kebenaran Alkitab dan kuasa Roh Kudus. Supaya dengan demikian, saya tidak akan berganjak daripada pendirian apa yang sudah saya terima. Sejak saya menerima Kristus Yesus. Karena dengan menerima Yesus Kristus, itu merupakan dasar yang paling kuat untuk tetap mempercayai, meyakini akan doktrin Tritunggal ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau berbicara kepada kami semua pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu mengingatkan kepada kami tentang makna daripada Alkitab itu sendiri. Tentu apa yang disampaikan masih jauh dari sempurna. Masih jauh daripada dapat dimengerti sesungguhnya. Dan kalau kami tidak mampu untuk memahami sepenuhnya, itu wajar bagi kami. Karena sebagai ciptaan Tuhan tidak akan mampu untuk mencapai pemikiran Sang Penciptanya. Tidak mampu untuk mengetahui akan cara pikirnya Allah. Karena kami hanya sebagai ciptaan Tuhan. Pola pikir dan pengetahuan yang agak terbatas. Tapi kami mohonnya Tuhan supaya sejauh keterbatasan kami untuk memahami. Peganglah hidup kami. Supaya seluruh hidup ini kami tetap kuat dalam mengharungi apa juga hal-hal yang tidak kami pahami.
sekalipun ada cobaan untuk mau menjatuhkan, coba memburuk-burukkan, merendah-rendahkan image-nya Tuhan. Tapi kami tetap kuat untuk bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap bergantung harap kepada pertolongan Roh-Mu, supaya kami mampu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Selama tubuh ini bernyawa, selama kami masih mampu untuk menyampaikan apa yang kami boleh sampaikan sebagai pemberitaan daripada Tuhan, dari Alkitab yang adalah firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Diberkatilah mereka yang mendengar dan diberkatilah mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur karena kita ada kesempatan dalam beberapa minggu ini lagi kita masih boleh bersama, dan saya mau menghimbau kita dalam waktu-waktu yang ada sekarang ini, sekalipun kita tidak mampu untuk bersama seperti pada waktu-waktu yang sebelumnya, tapi saya mendorong kita supaya tetap bersemangat dan tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa hal yang ingin diumumkan kepada para jemaat Tuhan, di mana yang pertama yaitu kutipan uang persembahan secara online itu dijalankan, dan saudara boleh melihat dalam paparan yang ada di handphone atau di TV saudara, dan kalian boleh menyalurkan uang persembahan atau persepuluhan di situ. Kemudian yang kedua ialah pada tahun ini tidak seperti pada tahun-tahun yang lepas, kita tidak dapat menjalankan caroling disebabkan sebagaimana yang kita faham bahwa keadaan masih belum mengizinkan, berhubung dengan pandemik yang masih berbahaya untuk menjangkiti semua kita, maka kita tidak dapat melaksanakan caroling pada tahun ini. Yang ketiga, mengenai dengan ibadah Natal, perayaan Natal SI Bandar Labuan, kita berharap supaya kita dapat mengadakan ibadah Natal, dan seandainya keadaan itu mengizinkan, maka kita akan adakan ibadah Natal pada 24 dan 25 Desember. Nah, untuk lebih terperinci mengenai dengan ibadah Natal ini, akan dimaklumkan menerusi saluran-saluran atau WhatsApp group melalui komsel yang ada. Jadi ikuti nanti pengumuman melalui WhatsApp group. Dan kemudian SIB Bandar juga akan mengadakan sambutan ambang tahun baru 2021 yang diadakan pada 31 Desember. Jadi sesiapa yang boleh datang, berharap kita boleh mengadakan sambutan ambang tahun 2021 dialu-alukan untuk datang. Jadi itu merupakan antara lain pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Pada kesempatan yang terakhir ini juga diingatkan kembali, ada 3 perkara, 3 S yang perlu dielakkan. Ini berkaitan dengan COVID-19. Dalam kita mengamalkan norma baharu. Yang pertama, hindari daripada berada di tempat yang sesak. Yang kedua, hindari daripada berada di tempat yang sempit dan tertutup. Dan yang ketiga, hindari dari
ada sembang-sembang yang dekat. Nah, jangan bersembang secara dekat-dekat untuk mengelak daripada jangkitan. Dan yang berikutnya adalah kita harus mengamalkan 3W. Yang pertama wash atau cuci, yang kedua adalah wear atau memakai pelitup muka, dan yang ketiga adalah kita selalu beringat. Kita perlu ingat tentang amaran, yaitu warn. Jadi ingatlah supaya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita perlu mematuhi. Itu pun sebagai kepatuhan kita kepada kerajaan negara Malaysia. Jadi sekian untuk pengumuman, dan saya mengajak kita untuk berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan buat kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sampai saat ini kami memiliki damai sejahtera, sukacita, dan kerinduan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kesempatan ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka sesuai dengan kemurahan-Mu. Janji Allah tetap nyata dan terjadi bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Setelah nanti kami akan melakukan apa-apapun juga kegiatan, kiranya dimanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan dengan siapapun kami bersama, kiranya kami memuliakan nama Tuhan melalui tutur kata, tindak tanduk kami, pemikiran kami, semuanya menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkanlah kiranya kami daripada apapun bahaya yang ada di luar, sepertinya wabak yang masih berbahaya untuk menjangkiti. Lindungilah umat-Mu ya Tuhan, peliharalah daripada apapun yang boleh membahayakan. Engkau memberkati pekerjaan, kesehatan, dan kiranya Engkau memberkati juga pada kesempatan ini untuk kami mau memberikan uang persembahan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya dengan pekerjaan yang ada mereka semakin melihat betapa kemurahan Tuhan terjadi ke atas mereka. Kebajikan demi kebajikan akan mengiringi hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.